Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Channel teringat dengan nama iblis, maka kita tentu harus tahu siapakah iblis ini. Tonton video ini sampai selesai agar mengetahui nama-nama iblis ini dan tugas-tugasnya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Setan adalah makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Jauh sebelum agama dikenal, orang percaya pada roh. Makhluk halus di mata manusia ada banyak jenisnya, ada yang tidak terlihat sama sekali, ada yang menampakkan diri kepada individu tertentu melalui mantra atau jimat, dan ada yang memiliki sesuatu untuk dilihat semua orang. Dalam Islam, setan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikat jahat, durhaka, dekat dengan maksiat, dan melanggar aturan. Tidak hanya dari kalangan jin, orang dengan ciri-ciri tersebut juga bisa disebut setan. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Surat Al-An'am, ayat 112. Menurut ajaran Islam, setan memiliki nama yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Berikut nama-nama setan menurut Islam yang disusun oleh NU dan Kitab Halal Haram Ruqyah, Musdar Bustamam Tambusai, tuntunan syariah untuk mengatasi santet, penyakit jin, dan berbagai penderitaan batin dan jasmani. 1. Syabru. Makhluk ini selalu berurusan dengan segala macam cobaan yang dihadapi manusia. Setiap kali seseorang menghadapi ujian, mereka menjadi gelisah dan tidak sabar menghadapinya. Semua reaksi berlebihan terhadap bencana, seperti tangisan histeris, depresi, dan lain-lain, terkait dengan pengaruh setan syabru. 2. Dasim. Dasim adalah iblis yang misinya adalah menghancurkan keharmonisan keluarga pria dan wanita. Ia mengobarkan kebencian antara suami istri hingga terjadi perceraian. Godaan dan pengaruh semakin terasa ketika sang suami tidak menyapa keluarganya saat memasuki rumah. 3. Zalanbur. Zalanbur bertugas di pasar untuk menghasut pertengkaran, penghinaan, pertengkaran dan pembunuhan antar manusia. Janji palsu yang dibuat pengecer kepada konsumen juga merupakan trik yang digunakan Zalanbur. 4. Walhan. Tugas Walhan adalah mengalihkan perhatian orang selama pembersihan. Selama bersih-bersih, seperti mencuci, mandi atau kegiatan lainnya. Iblis Walhan membuat orang ragu dan khawatir. Sombong atau konsumsi air yang berlebihan juga menjadi salah satu pengaruh Walhan. 5. Khanzab. Jika ada rasa malas yang menyelimuti orang ketika ingin melakukan ibadah wajib seperti salat, inilah salah satu akibat dari setan khanzab. Konon setan ini memiliki tugas khusus untuk menipu manusia agar tidak salat, melanggar etika salat dan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan salat. 6. Awar. Setan ini bertugas menggoda manusia untuk melakukan dosa berzina. Setan awar membujuk seorang untuk melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis dengan menunjukkan nafsu yang besar. 7. Tibir. Tugas tibir adalah memancing orang agar mudah terpancing emosi dan tidak berpikir panjang. Iblis ini memastikan bahwa hati tidak pernah tenang dan selalu gelisah. Ketika tibir menarik perhatian orang, dia menjadi gugup dengan sangat mudah dan terus-menerus mengerutkan kening. 8. Masut Matun. Tugas Masut Matuni adalah merayu orang, membuat mereka saling bermusuhan, mengkritik, menegur, mengutuk dan menyebarkan fitnah. Hati-hati, godaan setan ini bisa berubah menjadi keburukan yang serius. Saat berputar, kami mendapat penyelamatan dari dosa keburukan. Bagi kamu yang suka berkumpul dengan teman-teman lalu gibah tentang keburukan orang lain, bisa jadi Masut Matun ada di sekitar kalian dan sedang mengganggu. 9. Apyat. Iblis bernama Apyat disebutkan sebagai panglimanya setan. Karena setan ini tidak menggoda orang sembarangan, yang digoda setan ini para nabi, ulama dan wali. Ketika dia tergoda oleh setan Apyat itu, dia kemudian merasa bangga dan menganggap dirinya yang terhebat. Nah, itulah di atas 9 nama setan atau iblis yang selalu menggoda umat manusia di berbagai kesempatannya. Sebagai manusia kita harus kuatkan iman, dan mampu mengalahkan tipu muslihat setan, dengan rutin berdoa memohon perlindungan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.